Ramainya isu yang berkembang di berbagai media tentang jabatan Presiden 3 periode membuat Persatuan Emak-Emak Indonesia atau Permindo bersama Ormas DPR RI menggelar dialog kebangsaan dengan tema Mengapa 3 Periode yang diadakan pada hari Senin siang 27 September 2021 di Hotel Bailerung, Matraman, Jakarta Timur. Hadir dalam dialog kebangsaan ini sebagai narasumber Ketua Umum Permindo Haji Siti Aftamari, Ketua Umum Dewan Persaudaraan Relawan Rakyat Indonesia Jali Pitung, tokoh politikus Andi Malarangeng, dan pakar hukum tata negara Magarito Kamis. Pandemi, ekonomi lagi merosot, kita mesti berbicara mengenai hal ini. Yang tidak relevan sama sekali bagaimana kita menyelesaikan urusan COVID dan ekonomi yang sedang resesi ini. Sama sekali relevan. Kalau saya pemimpin negeri, ngapain membuat rakyat terbelah dan sibuk dengan urusan membahas mengenai setuju atau tidak setuju? Ya. Ini non produktif sama sekali. Itu kesedihan saya. Kegembiraan saya adalah bahwa cukup banyak dan mayoritas publik bilang tidak setuju dan siap untuk bicara lantang bahwa dia tidak setuju. Inilah yang berusaha menggoda untuk mempertahankan kekuasaan. Tambah lagi deh 1 periode lagi. Kenapa dia diuntungkan? Jadi menteri kah, jadi komisaris kah, perusahaan jalan terus dan sebagainya. Nah, mereka takut kalau terjadi pergantian kekuasaan, apalagi dipegang oleh mereka yang beroposisi, misalnya mereka tidak dapat bagian. Jadi mereka ini yang menggoda. Biasanya waktu zaman Pak SBY kan yang namanya relawan itu banyak juga, tetapi begitu selesai dilantik jadi presiden, menjalankan pemerintahan, maka bukan lagi relawan yang berfungsi, tetapi mereka-mereka yang dalam pemerintahan. Karena itu kan tugasnya. Yang terjadi seringkali adalah sekarang ini relawan itu kemudian terus mengiringi dalam proses itu, bertindak seakan-akan kampanye jalan terus, sehingga pencitraan jalan terus, lalu kemudian buzzer berubah menjadi buzzer. Nah, ini kemudian membuat tidak sehat. Nah, persoalannya adalah ketika penguasa dikelilingi oleh echo chamber. Echo chamber itu sebuah kayak gelembung yang di dalamnya adalah orang-orang yang pendukung-pendukung dia saja, yang setiap kali membuat pencitraan tentang dirinya. Lama-lama dia percaya betul bahwa rakyat itu menginginkan dia untuk 3 periode. Itu namanya echo chamber. Bahayanya begitu. Lalu karena dia percaya betul, ya sudahlah, terserah MPR. Di mana MPR? Ya semua mendukung dia. Di partai tinggal 2 yang berada di luar pemerintahan, Demokrat, PKS. Apapun yang kami lakukan, termasuk waktu Omnibus Law itu walk out, ya nggak bisa menahan mereka. Karena itu yang dibutuhkan adalah gerakan di tataran rakyat yang memperlihatkan bahwa kita tidak setuju itu. Sekarang kan pakai PIN ini nih. Kayak ada PIN ini. Kalau besok misalnya pakai PIN, tolak 2 periode presiden. Baru keluar. Misalnya gitu ya. Selalu tolak 3 periode. Selalu. Di bawah corona kan. Sekarang kan PIN-nya begitu. Bikin PIN yang canggih lah gitu kan. Lalu dijual aja. Bila perlu jual gitu, tolak presiden 3 periode. Tolong dari ya udah, gitu aja, besok dijual ya orang juga habis jual ya jual. Jadi tersosialisasi dengan sendirinya, saya kira iya. Saya setuju dengan Bang Andi, perlu juga memang dikasih tahu. Jangan salah, revolusi Prancis itu satu di antaranya yang paling depan itu ibu-ibu. Karena makanan itu mama sebelum sampai di Bastille itu ibu-ibu loh, yang ada di depan. Nah, di kita saya tidak perlu sampai situ, saya rasa tidak perlu sampai situ, cukuplah ibu-ibu. Besok apalagi kalau misalnya ini besok nih, kalau misalnya nanti Bang Adi bisa bantu mereka begitu kondisikan DPP Demokrat untuk terima orang-orang ini, lalu besok itu diresmikan PIN itu. Iya. Di sana. Keren.
Nah itu akan jadi berita, saya kira dari segi news akan jadi news. Berskala kita berubah, ya, nggak berat, berskala. Mulai sekarang pokoknya topik di WA kita rubah menjadi siapa cukong di balik ini. Oke, thank you ya. Thank you banget sama aku, luar biasa. Jadi kita butuh politikus. Jadi beliau berdua seperti motivator kita kan ya. Ya kan girohnya lain ya, meningkat kan? Ya nggak, berasa kan? Berasa kan? Kalau Mbak Menu saya tanggapin, kayak suara Mbak Menu hopeless ya, benar. Kadang ada loh bisikan kita tuh, gue hopeless, gue udah lakuin ini. Kalau Bawaslu udah capek sama abang ini, banyak videonya sama saya, cuman dia lupa saya ya. Dia lupa saya, boleh lah, nggak apa-apa. Itu kita udah kenyang duduk di Bawaslu itu, di KPU orasi, semangat, ya kan? Di mana-mana tempat-tempat potensial yang memang tempat itu kita udah dudukin. Jadi kita bersyukur hari ini Allah kayaknya insya Allah bantu kita, jejak digital selalu tertulis ya. Jadi kalau Mbak Menu bilang hopeless, bener Mbak. Kayaknya semua udah kita lakuin. Kok ujung-ujungnya mereka menang ya? Jadi kalau tidak ada penguatan iman, pemahaman iman, nggak mau lagi berjuang. Saya merinding nih ngomong, nggak mau. Lebih baik gue urus, gue cari duit, masuk cari duit deh. Kita ngapain deh? Urus kayak gini, ujung-ujungnya begitu. Tapi kita punya alasan kan? Kalau kita paham, kita punya edukasi untuk itu. Insya Allah bersama kita. Kita diuji terus ini, ya kan? Apalagi nih? Jangan dulu dong. Jadi ini platform banyak ya membicarakan 3 periode ini. Tapi pernahkah kita terpikir bahwa ide beliau itu untuk kita bikin PIN ya, kita suat ke Demokrat, luar biasa, rezeki loh ini, rezeki dari efek positif bahwa Allah bilang kalau kita menambah silaturahmi, Allah kan kasih kita rezeki. Nah inilah rezekinya, nggak berbentuk uang loh Bunda, berbentuk pendapat. Para dua politikus ini rezeki kita ya, karena kita bersatu, mak-mak pentolan di sini bersatu, ketua ormas ini, halo ketua ormas baru nih, oke, kita bersatu, ini lintas agama loh Mbak. Bagaimana media memframing, bagaimana media memblow up, memblowing. Kalau hari ini dibilang ya aja gitu. Kalau dibilang Bang Jali Pitung nih provokatornya mama gitu, ya iya aja. Tapi kalau dibilang dibalik secara positif bahwa Bang Jali Pitung sudah melakukan sesuatu yang membuat energi emak-emak potensinya menjadi lebih baik, betul? Lebih bergairah, betul? Kemudian kita siarkan tuh. Memang medianya kita tidak punya frekuensi UHF-nya. Mungkin bisa YouTube ya, kemudian medsos. Itulah. Ini yang kita harapkan dari Kemenkominfo untuk secara objektif memberi fasilitas-fasilitas terhadap media. Bayangkan, saya 26 kali persidangan, kasus saya di Tangerang, satu pun nggak ada. Teman-teman media yang saya hubungin, tolong dong, Bang, belum ada perintah apa dilarang. Ya dia senyum-senyum aja kira-kira gitu ya. Nah inilah kondisi bangsa kita tentang publikasi hari ini, tentang pemberitaan hari ini. Begitu juga berita-berita yang lain, ketutup dengan berita ini, ketutup dengan berita ini. Inilah makanya emak-emak dengan kejadian hari ini, saya meminta emak-emak ini bangkit. Tolong diperhatikan ya, karena ini momentumnya jarang dan waktunya sangat terbatas. Kita bisa ngobrol nanti di kantor kita lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Saya melihat bahwa emak-emak ini adalah politik power potensial, betul? Bahwa emak-emak ini adalah pasar potensial, betul ya? Apa aja yang dijual emak-emak itu laku. Dialog kebangsaan ini kami cetuskan, saya khususnya dengan Bang Jali, kepada emak-emak agar memberikan pemahaman dalam konteks berpikir secara politik. Jadi tidak hanya di dapur aja untuk emak-emaknya nanti gitu. Karena seperti yang tadi Bang Jali bilang, emak-emak ini adalah memiliki power dan kekuatan tersendiri untuk merubah dunia. Sebagaimana dalam Islam juga bahwa tiang negara itu adalah emak-emak, tiang wanita, tiang rumah tangga juga wanita. Begitu juga dengan keimanan. Keimanan itu adalah emak-emak. Disebutkan dalam hadisnya, anak dan istrimu akan membawa kamu ke neraka atau ke surga. Seperti itu. Nah itulah fungsinya. Kekuatan itu ada di kaum wanita sebenarnya untuk merubah dunia ini.
Jadi wanita mungkin bisa merengek-merengek, suaminya minta dilayanin apa atau apa gitu kan. Yang penting jangan milih itu. Nah, itu bisa dilakukan posisi itu untuk wanita-wanita. Nah, itulah. Saya senang sekali bahwa kemudian emak-emak yang bersatu dalam organisasi Permindo ini kemudian dengan suara yang lantang juga punya perhatian terhadap isu-isu politik yang sedang dialami negeri ini. Dan sekali lagi dengan suara lantang mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak masuk akal, seperti misalnya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bagi saya sangat apresiasi. Perempuan memang harus ikut serta dan juga terlibat dan punya suara terhadap berbagai macam isu politik di Indonesia. Karena separuh dari populasi kita adalah perempuan. Saya kira keseluruhan sukses ya. Ada satu hal yang hebat adalah acara ini diprakarsai dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya. Hal yang rasa-rasanya tidak pernah dilakukan selama ini gitu. Dan mereka masuk dalam isu yang suka atau tidak suka ini fundamental untuk mereka. Dan karena itu saya appreciate betul usaha apa yang terjadi hari ini. Dialog kebangsaan ini berlangsung menarik perhatian para peserta dan dialog ini diadakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dari Matraman, Jakarta Timur, tim Jasindo News melaporkan.